Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Renungan pagi ini diberi judul Menikmati Pelayanan Kasih. Saya mengambilnya dari sebuah arahan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang pelayanan kasih. Di ayat 7 dikatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Salah satu bagian perenungan orang Kristen adalah apa yang harus saya lakukan setelah percaya, diselamatkan, dan menjadi bagian dalam gereja Tuhan. Tentu jawabannya menjadi serupa dengan Kristus. Ini sebuah pola yang terus-menerus dilakukan supaya kita menjadi seperti emas yang semakin dimurnikan. Dan jawaban itu menjelaskan bahwa segala daya upaya akan terus dikerjakan sampai akhir zaman atau sampai Tuhan memanggil. Misalnya pada tahap awal seorang mengalami pertumbuhan dalam perkataan yang benar, tidak lagi sesumbar, tidak lagi asal pembicaraannya, perkataannya, tidak melukai perasaan orang lain. Setelah berhasil dari bagian itu, dia akan dibimbing Roh Kudus untuk bertumbuh dalam hal lain. Katakan saja bertumbuh dalam pengendalian diri yang lain, misalnya untuk soal keuangan. Jadi tidak menghabiskan uang percuma, tidak asal belanja, tidak memboroskan uang karena percaya, oh Allah sumber berkat, lalu ya berkat yang ada sekarang pakai aja. Tapi mereka akan lebih arif menggunakan uang atau berkat yang mereka terima. Nah, bagi jemaat Korintus, saudara, salah satu arahan Paulus adalah supaya mereka meningkatkan kasih kepada saudara-saudara seiman. Paulus tidak memakai status kerasulannya untuk mendesak jemaat supaya memberi persembahan baginya, atau Paulus juga tidak mau melebih-lebihkan kondisi keprihatinan gitu, Bang. Jemaat Yerusalem sangat perlu dukungan dan lain sebagainya. Tapi Paulus hanya mendorong jemaat memahami bahwa mereka harus memiliki kepekaan terhadap saudara seiman yang kekurangan. Sebab saudara, pada dasarnya Allah memperkenankan terjadi kelimpahan di jemaat yang satu dan terjadi penurunan di jemaat yang lain karena pekerjaannya menginsafkan bumi, bukan bergantung pada kelimpahan saja, apalagi kelimpahan materi. Paulus memakai contoh jemaat Makedonia yang memberikan jauh lebih dari yang diharapkan, padahal mereka bukan jemaat berada dibanding jemaat Korintus. Pelayanan jemaat Makedonia sudah sesuai dengan teladan Kristus. Dia memikirkan apa yang Bapa inginkan. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Begitu juga dengan jemaat itu, ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saudara, pada waktu itu bangsa Yahudi masih melakukan tradisi unik yang dibawa sejak zaman pembuangan di Babel. Di perayaan Purim, salah satu tradisinya adalah orang Yahudi, sekalipun dia miskin, dia harus mencari orang lain yang lebih miskin, lalu diberi sesuatu. Tentu orang yang miskin tidak bisa memberi banyak, sehingga memberi sesuatu saja sudah cukup. Dari kesadaran menjadi kepekaan, dari kepekaan menjadi kebiasaan atau gaya hidup. Dan begitulah target pelayanan kasih. Sebab saudara, pelayanan ini bukan hanya dinikmati orang yang menerima bantuan, karena pemberi yang tulus akan dipenuhi sukacita. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.